Selamat malam, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat ini dimanapun Bapak Ibu jemaat berada, kita semua boleh ada dipersekutukan di dalam ibadah PA Google Meet saat malam hari ini. Dan saatnya kita mau rindu untuk mendengar suara Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan saat malam hari ini. Dan mari kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan pendengaran kita, dan kita percaya bahwa hanya firman Tuhan saja sumber pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Pertolonganmu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Dengan segenap hati katakan, pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku
rasakan kasih-Mu Tuhan. Untuk doa firman, saya serahkan kepada diaken yang bertugas. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami. Dan saat yang istimewa malam ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, seluruh hidup kami untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkarya di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan pasti menjangkau dan melawat, memberkati kami malam hari ini. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang terlewat begitu saja. Tapi kami semua diberkati malam hari ini. Tuhan sudah mengurapi hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Untuk itu kami siapkan hati kami, seluruh hidup kami untuk menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam keluargaku, Shalom. Hormat puji bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, saya kira saudara semua masih ingat ketika kita bersama mengumpulkan persembahan dalam usaha bentuk diakonia bagi proses penanganan korban dampak erupsi Semeru, ya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya umumkan ini kepada semua saudara bahwa persembahan yang masuk hampir 10 juta dan kemudian dibulatkan untuk disalurkan melalui pelayanan Perkantas, Persekutuan Kristen Antar Universitas, yang ini memberikan tanda terima, ya, Perkantas. Terima kasih kepada Gereja Kemah Tabernakel Gresik dan Surabaya dan tentunya dari berbagai tempat saudara yang menjadi saluran berkat. Baik, terima kasih untuk admin sudah merilis ini. Kemudian sebuah rekaman video dari pelayan yang sedang melaksanakan di lapangan. Menyampaikan terima kasih. Bisa juga dirilis, tolong tim admin. Shalom, kami dari Lembaga Pelayanan Perkantas Jawa Timur mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan jemaat Gereja Kemah Tabernakel Gresik yang sudah memberikan dukungan pendanaan 10 juta bagi pemulihan pasca erupsi Gunung Semeru. Saat ini kami berada di Masjid Al-Jadir Oro-Oro Ombok yang sudah memberikan sebuah instalasi air siap minum. Kiranya apa yang kita lakukan ini boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih tim admin untuk info yang sudah dirilis. Puji Tuhan, segala puji hormat buat Tuhan. Dan hal ini sebuah info yang tepat sekali sesuai dengan jiwa pelayanan kita bersama. Bahwa ketika rekan kita yang sedang melaksanakan tugas di lapangan, ya, menyerahkannya tadi di depan atau di Masjid Oro-Oro Ombo. Dan ini membuktikan bahwa memang ajaran Tuhan Yesus Kristus adalah agar kita dapat mengasihi sesama manusia. Ya, ini bagian dari bentuk, ya, suatu kenyataan bahwa hal itu terjadi ketika prinsip itu sejalan dengan keberadaan manusia yang seutuhnya. Manusia yang dipulihkan tandanya akan ada bentuk belajar saling mengasihi. Dan itu adalah sebuah fakta spiritual yang tidak bisa dibantah. Ya. Ketika manusia lama, manusia berdosa, ada kecenderungan di dalamnya, ya, melakukan hal-hal yang sebaliknya. Nah, dari situ sangat-sangat nampak bedanya antara manusia yang lahirnya dalam dosa dan manusia batinnya, itu artinya manusia rohani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kenyataan
Dan terus kita minta tuntunan Tuhan agar dibentuk, dituntun, ya kita menjadi pribadi yang memahami bahwa manusia rohani itu luar biasa, kedahsyatan kekuatannya. Sedang manusia jasmania, ya fisik ini, ya lemah dan hanya berkutat seputar keinginan-keinginan, iya, nafsu kemanusiaan yang ada di dalam tubuh ini. Nah, nanti tentang bagaimana prinsip atau ureanya kita akan lihat dari kebenaran firman Allah. Hanya manusia rohani yang terus dipulihkan, yang dapat menikmati segala berkat yang tersedia sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan. Satu persatu dipenuhi. Tuhan tidak pernah ingkar. Dan manusia rohani dapat menyerap itu, dapat memahami itu. Tetapi ketika manusia Kristen itu masih tidak mengalami suatu zaman pembaruan ke dalam, maka saudara-saudara mengedepankan manusia lahirianya sudah dikasih berkat janji Tuhan dipenuhi pun belum tentu dapat merasa puas. Jadi contohnya kalau tidak ada kepuasan dalam hidup, nah ini manusia rohaninya kalah kuat dengan manusia jasmani yang sebetulnya rapuh, manusia lahiriah itu. Kita baca Alkitab Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia rohani itu sungguh-sungguh berada di negeri Kanaan, negeri perjanjian. Karena apa? Terbukti dapat menikmati setiap berkat yang disediakan Tuhan. Mengucap syukur. Ya, walaupun kadang ada suatu desaan dari luar, dari lahiriah kita. Coba mempengaruhi manusia yang di dalam. Tetapi manusia yang di dalam memiliki kepekaan atas kerja kuasa Roh Kudus. Ya, jadi waktu di negeri perjanjian, tiang awan, tiang api sudah tidak kelihatan lagi. Nah, ini dalam sejarahnya begitu. Nah, bagaimana cara kerja Allah membela umatnya? Dia bekerja secara silent. Ya. Dia melakukan suatu pembelaan ya secara senyap. Karena apa? Itu bicara rohani. Di dalam. Tuhan berfirman, jangan usah takut. Musuhmu banyak, raksasa-raksasa. Ya, tetapi ini penting buat kamu. Supaya kamu generasi yang lahir di padang gurun tidak pernah mengalami peperangan, perjalanan keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, supaya kamu masih tetap terlatih. Nah, kita berpikir Kanaan sudah bebas lah, nggak usah ada, iya kan? Kesulitan lagi, ternyata Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk memperkuat manusia batinia. Batinia itu sama dengan rohania, manusia roh. Nah, ketika manusia roh itu semakin kuat, sudah diperbarui ya hati dan pikiranmu, roh dan pikiranmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mengenakan manusia baru.
Iya, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Menerima setiap apa yang dijanjikan Tuhan, bersyukur. Ya, bahasa Jawanya itu tidak ongso-ongso. Apa Pak Indonesianya? Tidak rakus. Ya, kita dapat mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan. Tentunya ketika kita menanggapinya itu dengan baik, semakin kita bisa dipercaya oleh Tuhan, tidak mustahil. Kepercayaan Tuhan ditambahkan. Ya, dalam hal rohani dan tidak mustahil dalam hal jasmani. Saya berkeyakinan itu, baik jemaat ya ataupun hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, menikmati suasana ya pemeliharaan Tuhan itu secara nyata. Nah, jadi kita tidak bisa berpikir ya bahwa seolah-olah manusia rohani tidak butuh hal-hal yang secara jasmani materi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Tuhan pasti sediakan, Tuhan campur tangan. Tidak bisa tidak, saudara, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam mata pencarianmu. Ya, ketika bagaimana Pak Gembala untuk anak-anak yang masih bersekolah. Nah, itu proses penaburanmu. Engkau yang berkuliah, engkau sedang menabur. Ketika engkau lakukan itu dengan sungguh-sungguh, ya, capaian ilmu dapat kau peroleh. Nah, sudah otomatis ya, ke depan berguna. Jadi tidak mungkin tidak berguna, pasti berguna. Mesti harus semangat. Nah, lebih-lebih yang berkesempatan dianugerahi Tuhan, tidak semua. Sambil kuliah, sambil memperjuangkan kehidupan. Nah, itu berkat besar. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahaya kalau kemudian ya memang orang tidak bisa disamakan bagaimana kita berangkat dari situasi yang satu dengan yang lain berbeda. Namun pada hakikatnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing harus bertanggung jawab. Ya, kalau enggak repot, anak konglomerat punya pabrik gede, tapi enggak pernah kenal gimana seluk-beluk pabriknya itu. Diomeli terus itu kira-kira sama orang tuanya itu, ownernya yang merangkap direktur ya yang punya. Pergilah kamu ke sana. Tapi dia merasa semua udah cukup di kantongnya, di dompetnya, di tasnya penuh duit gitu kan. Nah, satu ketika dia datang dengan lagak sebagai seorang anak bos, ya tidak salah memang anak bos. Cuma lagak ya, tampilan ya saudaraku ini kan perform, kalau tidak sepadan dengan suatu kemampuan, skill yang di dalamnya, nah itu juga akan jadi masalah. Begitu sampai di depan pabriknya ya, pabrik orang tuanya, dia turun dari mobil, dia lihat ada ya 2 orang di situ yang sambil pegang HP. Wah, dimarahi habis-habisan. Kamu kerja ya, dibayar orang hanya cuma main HP aja gitu ya. Saudara-saudara kan dikasih Tuhan, marah dia. Kamu kerja di sini dibayar berapa? Ya barangkali ya sesuai dengan UMR paling tidak gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya langsung, udah kalau begitu mulai hari ini kamu tidak boleh bekerja di sini lagi. Ya, ditambahi lagi saudaraku 1 tahun gaji. Wah, orang anaknya bos kaya dia ya, bisa aja keluarin itu. 2 orang dikasih. Ya, saudara-saudara. Kira-kira sekian kali gaji tadi. Ya, begitu masuk marah-marah lagi ya. Ya, dengan semua pegawai dimarahi. Ini nanti coba kamu contoh itu pegawai yang di luar HP-an tadi sudah saya pecat. Kamu di dalam di sini ya istirahatlah, tapi masa minum es lagi, makan. Iya. Ya ini kan memang waktunya makan, bos gitu ya. Si anak bos itu begitu. Tak tahu minumnya apa itu, es teh tawar apa ya. Wah itu, dan yang terjadi nanti kalau enggak kamu akan aku pecat seperti itu. 2 karyawan di depan. Yang mana bos, kata pegawainya itu. Ya itu yang berdiri-berdiri itu tadi. Iya, sekarang mana? Udah pergi, udah saya pecat. Jangan nunjukkan wajahnya lagi di aku.
Waduh, bos, anak bos ini salah. Itu bukan pegawai kita. Lah siapa itu? Itu penjual es di depan sama jual penyetan yang biasa jalan keliling di sini. Diem-diem dapat duit ya 10 kali gaji. Iya, saudara-saudara. Gajinya siapa itu tadi? Iya, wah dia lihat keluar orangnya sudah nggak ada. Ya nggak apa-apa, kehilangan gelas 10 biji sama piring 10 biji belum dibayar, tapi dapatnya sekian. Nah ini tampilan tapi kalau dalamnya kropos, masalah besar. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi si anak bos ini ya sudah gigit jari dia. Ya mulai dari situ dia sadar. Tidak bisa ini bersikap seperti itu kan. Ya jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya makanya kalau mau adu nasib begitulah ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iya pegang HP yang di depan perusahaan, depan kantor orang gitu, siapa tahu ya kan. Ada satpam yang lagi mabuk. Lantas kita dilempar pendungan. Ya ini pelajaran baik, ilustrasi sederhana saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya jadi makanya menabur, punya semangat dari usia ya sekolah, ya ketika ada kesempatan kuliah, ya saudara-saudara udah kuliah, udah S1, ini saya sarankan anak-anakku. Dan udah kerja, udah dapat uang, ya, udah surplus. Kalau ada kesempatan kuliah lagi, kenapa enggak? Ya, jadi semua ada taburan ya yang kita kerjakan. Itu tidak mungkin ya tidak menghasilkan sesuatu. Nah, kita lihat tadi taburan anak bos karena mentang-mentang kaya gitu ya kan. Dia enggak mau belajar sedikit pun, nah gitu. Sekali mau merugikan ya itu kas perusahaan. Iya, jadi jangan begitu. Makanya orang butuh belajar. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada kebenaran firman Allah. Iya. Sekarang kita akan lihat tipe manusia rohani. Jadi jelas kalau manusia Kristen yang rohani itu kuat, rohnya kuat. Gimana Pak tahu kuat? Tidak cuma sekadar memberikan testimoni, kesaksian bagus. Ya. Tetapi saudara-saudara yang kasih Tuhan itu dapat dirasakan diri sendiri dan orang di sekitar. Ketika orang menyadari bahwa semua yang aku perlukan, asal aku mau melangkah, mau berusaha, Tuhan pasti menyediakan. Dan ketika dia dapat, dia nikmati dengan hati-hati. Tidak sembrono menerima, menggunakan apa yang Tuhan anugerahkan. Kadang-kadang ada orang mengelola uang itu salah. Ya, bersikap kadang-kadang ya kayak anak kecil. Membelanjakan keuangan untuk sesuatu yang tidak penting itu juga sebetulnya sebuah kebodohan. Ya, apalagi dihamburkan. Enggak diperhitungkan lah nanti kan dapat lagi, begitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang tidak utama gitu. Yang tidak difikirkan ini kira-kira nanti ya ada progresnya tidak gitu loh. Nah, tapi kalau orang itu berpikir betul, ya tidak akan sampai kekurangan. Saya menjumpai orang-orang yang hidup dalam kekurangan bukan karena tidak ada pendapatan. Ya pendapatannya dia dapat. Tetapi mengelolanya salah, tidak benar. Maaf, dalam kebodohan. Nah ujung-ujungnya juga hidup di dalam kesulitan. Nah kalau sudah berkeluarga, seluruh keluarga akhirnya kena dampaknya. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, boleh sih hobi. Kalau umpamanya zamannya dulu ikan apa lohan ya. Yang semakin nonong baduknya, itu semakin mahal harganya. Dipelihara 2 tahun, tidak nonong-nonong, akhirnya ditutui baduk ikan itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya dicemplung atau kelenger. Iya kan. Tapi gitu tidak cuma sekedar hobi ya beli 1, 2 ya is okay gitu. Tapi ketika wah ada pada dibeli ya yang mahal-mahal ya tidak jelas juga begitu. Kecuali kalau memang ini dagang ya boleh ya.
Mau ini dipelihara, dipijahkan, dijual, ya kalau itu mata pencarian, ya sah-sah saja. Tapi kalau hobi dan tidak jelas begitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, walaupun tidak sampai kekurangan, suatu hari juga saya pikir Tuhan juga akan mempertanyakan. Ketika kamu untuk pelayanan tidak peduli, tidak mengerti diakonia, hanya memuaskan hobi umpamanya. Nah, satu waktu kita juga akan bertanggung jawab loh di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara mungkin saudara merasa oh bukan saya lah ya. Karena apa? Faktanya saya tidak kekurangan. Ya, surplus banyak. Ya. Tetapi ketika satu hari kita akan harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ketika kita menghamburkan sesuatu yang tidak jelas. Ya, bukan suatu kebutuhan. Nah ini saudara-saudara, bagaimana nanti kita memiliki kehidupan roh yang kuat. Ya, manusia roh itu kuat, nggak bisa mati loh, coba bayangkan. Jalan hidupnya itu terus dalam keberlangsungan. Sedangkan ini jasmani itu walaupun sekuat-kuatnya, segempal-gempalnya apa itu ya, karena olahraganya kenceng barangkali, angkat besi, angkat pokok semua diangkat ya, termasuk memean tetangga segala. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa benar itu benar-benar dia kuat itu. Ya, satu waktu juga ini tidak berdaya. Tetapi kadang-kadang kamuflasenya itu kayak ya oh gitu. Hal-hal yang lahiriah itu. Nah, memang bagi orang ya yang belum dalam kuasa penebusan, pemulihan dari Tuhan, tidak bisa ngerti. Ya, tidak bisa mengerti itu. Ya dianggapnya satu hal yang, ya inilah alamiah. Itu. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal seperti yang sudah kita kerjakan, ini bentuk dari proses pembelajaran dari Tuhan. Waktu saya masih menampung uang diakonnya saudara ini yang 10 juta itu, saya resah sampai saya tolong cari info ini. Dan kebetulan nih ya cucu Titus ini ya, dia mahasiswa yang sempat juga jadi relawan di sana dan memang aktivisnya di Perkantas gitu ya. Kita diskusi, udahlah kita pokok cepat disalurkan. Ya itu resah. Karena bukan punyaku gitu loh ya, bukan hakku untuk itu. Nah kalau sampai ada umpama orang itu bukan haknya tapi nyaman-nyaman saja, itu sebetulnya suatu ya degradasi moral yang sudah menunjukkan apa ya, rohani kita sedang lemah. Makanya jangan dibiarkan. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita mesti belajar. Mungkin saudara di perusahaan terima kepercayaan ya mengelola keuangan. Nah walaupun itu uang ya syukuri sajalah, walaupun ya bukan duitku tapi bangga loh aku dipercaya kayak gitu. Sampai yang barangkali di suatu organisasi, bahkan sampai uang barangkali di ya PKK ya ibu-ibu ya. Nah itu suatu ujian. Ya begitu saudaraku ini kasih Tuhan. Apalagi yang ditugasi untuk mengelola simpan pinjam, ya kan? Di Dasar Wisma, bahkan saya tahu kan, saya juga bermasyarakat, saya tidak tinggal di pastori yang di ujung, di atas gunung, kan tidak. Ya, jadi tahu. Nah, jadi saudara-saudara mungkin berpikir, wah ini ditawarkan, tidak ada yang mau pinjam, ya akhirnya dipinjam sendiri semua. Itu juga masalah, ya kan? Kalau megang-megang sendiri, dipakai-pakai sendiri. Nah yang gini nih bakal tidak bisa dipercaya. Kalau sampai kepercayaan Tuhan itu juga bisa lewat orang loh ya. Orang mempercayai kita itu adalah kepanjangan tangan Tuhan. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya. Tipe manusia rohani 2 Korintus 4. Yuk kita baca sama-sama. Kita akan lihat ini apa yang jadi maksud Tuhan. Hal penting untuk kita mengalami keajaiban yang dari Tuhan. 2 Korintus 4. Ayat 16 sampai 18 Pak Yohanes. 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Saudara, kita lihat ini. Bahwa manusia roh yang kuat, salah satu tandanya apa? Tidak mudah tawar hati. Makanya sukses seorang Yosua dan Kaleb. Ya, mengalami goncangan yang sama di padang gurun. Bahkan proses edukasi yang diterimakan kepada Yosua dan Kaleb, ya, ketika Musa didampingi naik ke bukit Tuhan. Musa dalam kehangatan itu di hadirat Allah, sedangkan Yosua ditulis dia ada di kaki gunung itu. Ya, dia mengalami terik matahari dan dinginnya malam hari. Seperti itu. Ya, perjalanan sementara banyak yang berkeluh kesah, banyak yang marah, menghujat Tuhan. Generasi Musa di padang gurun sampai dimusnahkan oleh Tuhan. Yosua, Kaleb ngalamikah? Saya yakin sama. Dia mengalami hal yang sama. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa kerja kuasa Roh Kudus di dalam diri seorang Yosua dan Kaleb itu begitu ya paripurna. Ya, saya pakai istilah itu paripurna. Secara komprehensif dia membuka hati, membuka diri, rela menjalani proses hidup. Makanya saya selalu mengatakan, ya, kesulitan bukanlah jahatnya Tuhan. Masalah yang silih berganti itu bukan karena kejamnya Tuhan. Tetapi dia bermaksud mendidik kita. Ya, mendidik kita. Pandemi dialami sedunia. Mengalami hal yang sama. Tetapi endingnya tidak sama, tergantung bagaimana ketika masing-masing kita menghadapi dan menyiasati situasi yang sedang dialami. Nah, ini penting. Ini keajaiban Tuhan yang diberikan kepada gerejanya. Kepada pribadi-pribadi tebusan Tuhan. Itu luar biasa. Makanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita melihat hal yang penting. Roh yang kuat tidak tawar hati. Kemudian saudara, di ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, dia bisa milah. Yang rohnya itu kuat karena memberikan, ya, mempersilahkan Roh Kudus membentuk hidupnya. Kemudian sampai kepada sesuatu yang mencerucut, ya. Dia tahu skala prioritas. Kesulitan ada, masalah, menderita. Tapi kemudian dia bisa mendapatkan suatu pencerahan. Bahwa penderitaan masa kini tidak sebanding dengan apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, lebih besar daripada penderitaan ini. Nah, makanya orang-orang gitu kuat. Ya, antusiasmenya tidak pudar. Walau menghadapi kerjaan, masalah, kerugian karena situasi. Ya, ada goncangan-goncangan dalam, ya, keluarga, dalam kehidupan, ya, macam-macam dalam hidup ini. Tetapi apa? Semangat gairahnya, iya, tidak padam. Nah, itu karena apa, saudara-saudara? Manusia rohaninya semakin kuat, dahsyat, ya, di dalam anugerah Tuhan. Ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan, ya, yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin jelas, nggak ngambang, ya, nggak ngambang. Ada kesulitan, satu waktu jangan coba
cari jalan pintas. Ya, ingat itu. Jangan cari kemudahan. Wah, sudah. Ini usaha yang benar nggak dapat, ya gimana lah, pakai modus apalah. Yang penting ya barangkali dapur masih mengepul gitu ya, istilah lama ini ya saudaraku. Cara-cara, ya waktu berjalan terus, umur semakin bertambah. Bagaimana nanti kita dapat menikmati setiap janji Tuhan itu semuanya dipenuhi? Ketika kita di dalam perjalanan menaburnya salah. Nah ini. Taburan ekonomi akan menuai ekonomi kita. Ya, saya tidak bermaksud menjudge siapapun, tetapi namanya saya ini bergaul dengan ratusan orang, bahkan ribuan orang. Ya, ketika orang itu betul-betul manusia rohnya kuat, ya, sudah rugi harus kemudian membuat suatu kalkulasi yang mesti merugi kuadrat. Ya, apa ini? Satu contoh ya, saya cerita cepat saja. Seseorang anak Tuhan ya yang ikut aktif dalam pelayanan, dia pengusaha lumayan besar ya, kerja bareng 3-4 orang. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan masalah pandemi, itu peristiwa waktu 98, 78, waktu terjadi krisis. Ya, berapa perusahaan ini, berapa mengalami satu kebangkrutan. Nah, mesti harus diusahakan. Semua karyawan yang sudah bekerja bertahun-tahun ini memprotes haknya. 4 kongsi, 1 anak Tuhan setia, yang 3 ini tidak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semua menyatakan lebih baik kita pakai strategi dipilotkan supaya kita tidak mengeluarkan uang lagi. Ya, itu terjadi, itu faktanya di dalam dunia itu seperti itu. Ya, supaya hak-hak karyawan udah. Tapi yang anak Tuhan ini bilang jangan. Kita bisa besar seperti ini karena karyawan. Jumlahnya besar, saudaraku. Ya, jumlahnya banyak sekali. Dan 3 ini ngeyel, tidak mau. Ya, akhirnya apa? Dia harus istilahnya mengeluarkan sekian dana besar demi berpikir jangan waktu kita diuntungkan mereka kita simpati, tapi waktu sekarang kita dalam kesulitan ya mereka kita buang saja seperti itu. Dia bersaksi ya muka dengan saya, dan dia bersaksi di depan forum ya suatu waktu. Dia keluarkan uang miliaran pada waktu itu. Ingat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, taburan ekonomi akan menuai ekonomi yang baik. Yakinlah. Ini bagi pemula ya, anak-anakku, cucu-cucuku yang sedang meniti karir, belajar, pendapatannya masih sedikit. Gak usah segan, ketika sadar ini titipan Tuhan, lakukan. Ketika diajar berdiakonia, coba lakukan. Ini adalah ya investasi untuk ke masa depanan, bahkan sampai anak cucu. Turunan orang beriman tidak akan meminta-minta. Minta itu tidak selalu jadi pengemis, tapi buat modus-modus itu ya lebih parah sebetulnya ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Lewat semua sudah terbayar. Dia bicara dengan saya, dengan kawan-kawan pelayan. Pak Pendeta Henry, saya bersyukur sudah melewati berapa kali Natal, tiap kali Natal sibuk yang menelpon saya adalah karyawan-karyawan saya, staf saya. Saya tanya, sudah ada yang kerja? Sudah kerja? Sudah Pak, tapi kalau nanti perusahaan Bapak bangun lagi, tolong Pak saya diterima bekerja di tempat Bapak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan itu berjalan sekian waktu. Dan saudara-saudara, tiba-tiba setelah ekonomi Indonesia bagus kembali, melewati masa itu, ya kemudian dia didatangi oleh teman yang lain yang berkait dengan, dia itu tidak menyadari ketika ada sisa-sisa uang waktu perusahaan masih jalan, dia belikan bentuk tanah di sebuah tempat yang
ya dianggap ya asal aja pokok jelas surat-suratnya ya, ingat loh ya. Kalau urusan tanah, properti itu jangan saudara sembarangan. Jangan nanti duit pas-pasan, uang kadung dilepas. Ya, propertinya barangkali sertifikatnya ganda. Itu terjadi. Dulu saya punya kawan ya di kota ini, anak Tuhan ya, dia beribadah juga di tempat kita. Seorang jaksa, beliau katakan, Pak Pendeta hati-hati ya. Di masa itu ya, ini di sini terjadi banyak, satu lokasi itu sertifikatnya seberapa biji. Ya, iyalah, waktu itu juga saya mikir mana ada duit lah beli-beli gitu. Sampai sekarang juga nggak beli-beli ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya beli, saya kemarin beli tanah saudara ya, campur kompos itu beberapa sak karena sudah waktunya nambahi di apa namanya pot-pot tanaman saya itu ya saudara-saudara. Sampai hari ini memang saya masih harus ya membeli tanah ya. Saudaraku, tapi tanah kompos. Nah, seperti itu. Singkat tadi teman itu tadi saudara, orang aktivis pelayan Tuhan juga ya. Nah, satu ketika apa yang terjadi bahwa sebidang tanah yang tidak kecil itu ternyata dibeli dan diharga yang sangat mahal. Dan dia katakan, uang yang dikeluarkan untuk memberikan hak-hak karyawan ya, itu semua ditutup bahkan lebih. Saya lupa dia ngomong ada kelipatan. Ya seperti itu. Dan saya melihat kehidupan orang yang seperti itu, saya pendeta mesti nyontoh dong ya. Jadi kita fair saja. Makanya ketika ya mungkin terlalu usang ketika saya harus mengulang proses. Ya kemarin ketemu dengan seorang pelayan Tuhan ya di gereja kita rapat panitia Natal kemarin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu kalau itu adalah rapat yang terakhir, sudah final ya tadi malam. Waktu di plot yang datang sekian Pak kira-kira, kita sudah berpikirlah kita tambahi hampir 2 kali lipatnya. Gak taunya yang datang betul-betul 2 kali lipat, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita senang. Saya bilang puas, saya senang, saya bersyukur ketemu teman-teman pendeta-pendeta puluhan tahun, belasan tahun tidak jumpa ya kemarin. Saya tidak ikut rapat, saya memang sengaja kan saya pasang yang lain. Saya di balik layar, ketua-ketua, teman-teman pendeta-pendeta sebelum itu dia minta advice ya, tukar pengalaman, tukar informasi gimana, saya berikan masukan-masukan. Kami menyambut itu dan senang sekali. Salah satunya dia cerita, wah Bapak ini saya lihat pendeta rasanya kok belum pernah jumpa, rumahnya kebakar. Dia ngingetkan gitu ya. Saya datang sama pendeta saya, sudah sepakat dari jemaat itu bawa uang ya persembahan. Bapak ya tidak mau terima yang bukan dari jemaat gitu ya. Saya bilang ini bukan cuma Anda tok loh ya, bukan sama pendeta dari gerejamu aja yang ini. Ini berapa temen itu waktu itu datang udah keluar tol, udah sampai di rumah, dia bawa persembahan. Saya sudah doakan, saya serahkan balik gitu ya. Belajar untuk tidak rakus saudara, itu loh. Ya, untuk tidak rakus. Untuk mengerti bahwa jangan memanfaatkan kesempatan untuk suatu pemikiran yang itu. Nah saya bilang malah kemarin sama temen ini ya. Ya yang jemaat ngasih itu pun ya saya terima memang. Waktu itu kan untuk gereja, saya serahkan gereja. Yuk sekian ini selesaikan dulu ini gereja. Rumah saya lah gampang. Ya faktanya Tuhan bisa ya, Tuhan bisa. Dia ingat itu. Makanya ini kalau yang masih berutang saudara ini ya, berpikir wah iya ya ini kena aku nah ini. Ini aku dapat rezeki udah sekian bulan, sekian tahun, tidak pernah perpuluhan. Nah bertobat. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya, bertobat. Ingat loh ya, bukan ini wah gembalanya seneng kalau gitu, itu pemikiran keliru. Soalnya operasional gereja itu gede loh. Nah itulah saya diberi kepercayaan untuk mengelola itu, makanya tidak kurang-kurang. Iya kan, nah kurang-kurang Tuhan selalu. Ini kemarin pendeta, banyak Pak pengeluaran gitu. Enggak, sedikit. Saya bilang, ya saktil. Iya, banyak menurut kita, tapi menurut Tuhan. Nah, coba kalau kita berpikir seperti itu, ingat loh. Masa tua kita, makanya saya itu enjoy aja hidup, nikmati. Sampai orang berapa
kali orang ngomong, ketemu, Bapak kok pancet? Pancet apa ya, pancet tuwek saya bilang. Iya kan? Tapi yang pasti saya berkeyakinan bersama saudara, iya, kita betul-betul menikmati masa senior sampai tua, sampai tutup mata. Nggak berutang sama Tuhan, nggak bermasalah. Apalagi kalau ninggali utang ya, maaf ya ini ya saya pakai istilah itu dengan anak-anak. Ya jangan, makanya kalau masih bisa melangkah, ambil langkah yang praktis, yang bijaksana. Ya. Nah, nanti bagaimana kelanjutannya? Kalau kita melangkah benar, naburnya benar, ndak akan pernah terbiarkan. Ya, ndak akan pernah terbiarkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya belajar. Ayo sama-sama belajar dalam hal ini ya. Kita melihat karena manusia rohnya itu kuat. Saudara tadi tidak tawar hati itu dalam hati kok dapatnya sedikit, kok begini, enggak. Ada syukur. Ya. Dia mensyukuri apa yang ada, yang Tuhan anugerahkan sambil terus berjuang. Nah, kalau bisa dipercayakan sekali lagi saya ngomong, yang tidak menggunakan kesempatan dengan baik itu kan, yang dapat mina atau talenta itu, dinar itu kan, serahkan kepada yang sudah ya menjalankannya. Nah, itu menunjukkan bahwa hidup ini asal bisa dipercaya Tuhan tuh enjoy kok sampai akhir nafas kita penghabisan. Ya udahlah. Lu kita mau itu kan, kita stok, kita ini sudah umur berapa? Terus masih enggak mau belajar di dalam ketekunan. Ibaratnya kan semakin sering berulang tahun kan semakin cepat ketemu Tuhan satu waktu, iya kan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terus apa yang kita lakukan itu dengan cara berpikir yang enggak jelas kan keliru, ya kan? Puji Tuhan. Iya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan satu contoh. Ini tekniknya cara Roh Kudus ya memberikan kekuatan kepada manusia roh kita itu dengan apa? Mematahkan ya musuh. Sifat-sifat yang tidak beres dari dalam kita itu di dalam kita. Itu cara kerja Tuhan itu begitu. Nah, contohnya itu saya ambil dari 2 Raja-Raja. Coba kita buka sama-sama pasal 6 ayat 17 sampai 23, berkenan Pak Yohanes baca secara maraton ini Pak. Ayat 17 sampai 23. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ini, kalau musuh itu ditaklukkan secara benar menurut tuntunan Tuhan, maka yang terjadi ya kehidupan itu jadi aman, kerajaan itu jadi aman. Ya. Ini kalau secara harfiah ceritanya itu berapa kali tentara Aram, Raja Aram tuh ngatur strategi. Nanti coba lewat daerah sana ya, nanti kita serang. Tiba-tiba di Israel itu Elisa dapat hikmat Tuhan, wahyu Tuhan, ngasih tahu raja. Ya, Raja Israel, siap di sini ya, ini musuh ini mau datang sini, jangan lewat sini. Itu sampai berkali-kali. Satu ketika Raja Aram ngamuk dia. Dia kirim pasukan yang begitu besar, jumlahnya berkereta, berkuda dan lain sebagainya. Ya. Kemudian Elisa berdoa. Untuk apa? Supaya mereka buta. Dan dalam keadaan buta tidak melihat dituntun, dituntunnya kemana? Dibawa masuk, bukan dimasukkan jurang ya, dimasukkan ke tengah-tengah negeri ya Israel, di kota Samaria, Israel Utara ini. Begitu sampai di situ, Elisa berdoa, "Tuhan, ya buka lagi nih matanya." Ini kalau sekarang mungkin orang ngira, wah ini anu ya Pak ya, hipnotis ya Pak ya, kan gitu itu ya.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini kuasa Tuhan, ini keajaiban Tuhan, itu Alkitab sudah mencatat. Begitu mata tentara Aram itu terbuka, dia heran, ini ada di Israel. Dan Raja Israel tanya kepada Elisa. Nah ini beratnya hamba Tuhan itu kalau semakin dipercaya Tuhan, ya harus memberikan satu advice yang tepat ya. Nah dikatakan oleh Elisa, biasakah ketika musuh itu sudah ada dalam tawananmu lantas kamu harus bunuh? Ya. Jadi tidak dibunuh ya Tuhan Elisa, ya enggak. Berikan jamuan makan. Wah ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan setelah dikasih makan, dijamu luar biasa, dilepaskan. Ini shock terapi yang luar biasa. Jadi ini gambaran dari cara kerja Roh Kudus. Itu di dalam menaklukkan itu dengan memakai cara-cara ilahi yang ajaib. Makanya saudara dan saya kadang terheran-heran. Ya, walaupun kita masih ada keliru-kelirunya, masih ada salah-salahnya. Tetapi yang telah melewati masa peralihan, ada suatu arah titik balik seperti dalam perjalanan hidup saya kadang heran, iya ya. Coba kalau bukan Tuhan menebus, kalau bukan Roh Kudus, mana mungkin. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya saya mengalami nasib yang baik seperti ini. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu musuh ini sudah ditaklukkan, kekuatannya dihancurkan dari dalam, dengan cara apa? Ya ini tadi. Inilah kuasa, strategi, ya ilmu surgawi itu begitu. Ya kadang-kadang tidak masuk akal. Tahu-tahu ada perubahan-perubahan dalam hidup. Tidak mustahil hari ini Tuhan sedang mengerjakan saudara. Ketika ada hal-hal yang mungkin saudara sadari ketika dengar firman ini. Aku tidak selayaknya untuk tidak membuat pembiaran terhadap apa yang aku mengerti. Aku mau melangkah. Ini mungkin caraku salah. Ya, mengelola apa yang Tuhan berikan juga keliru. Atau mengelola hidup ini juga masih kurang pas. Kita sama-sama minta pertolongan dari Tuhan. Ya, biar Roh Kudus yang bekerja. Dan ketika ini terjadi, maka dikatakan amanlah. Gerombolan itu tidak sebegitunya. Kenapa? Karena ditaklukkan seperti Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 12 ayat 28. Jika aku mengusir setan ya dari dalammu, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang. Nah saudara-saudara yang dikasihi Yesus, bagaimana kita mengetahui secara hukum rohani orang berdosa itu penuh setan. Pikirannya dikuasai oleh segala macam ya pikiran-pikiran dari penguasa yang di udara. Makanya orang tidak puas diri, tidak bisa mengucap syukur. Lihat orang lain kelihatan lebih enak, kita jadi ngiri, jealous. Kita buat gosip, kita fitnah, ya. Kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bukan Roh Kudus mengubah, menjamah, tidak mungkin saudara dan saya bisa terus kemudian memiliki ya manusia rohani yang tambah hari tambah kuat, tambah hari tambah mengalami ya buah karya Roh Kudus yang luar biasa. Nah orang-orang yang demikian pasti masa depannya baik. Yang percaya katakan amin. Hari esoknya dijamin Tuhan. Ya hari tua saya dan saudara tidak akan sampai kemudian terlunta-lunta. Tuhan yang menjamin itu. Tuhan katakan orang benar ya disertai Tuhan. Anak cucunya ya dipelihara. Makanya ya kita besok tutup mata. Yakin dah anak-anakku, cucu, cicitku, keturunan generasi yang seterusnya. Tuhan pasti tanggung jawab. Nah kalau kita melangkah dengan tepat, dengan benar saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya kita boleh mengalami kodrat ilahi. Sebuah ayat tambahan di luar catatan saya dan selesai di dalam 1 Petrus, saudaraku. Mari kita buka, silakan Pak Yohanes menambahkan di dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 3, silakan Pak Yohanes. Pujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali
oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, Ayat 4. untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga 5. bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya, haleluya, luar biasa ya. Ini janjinya Tuhan yang pasti akan digenapkan di penghujung sejarah zaman. Dan saya sih meyakini ya, bahwa kita ini sudah berada di akhirnya zaman akhir. Saya yakin saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa syukur kalau di generasi kita sih ketemu Tuhan datang yang kedua kali, ya puji Tuhan. Kalau belum, tapi kita sudah ada di penghujung. Jadi zaman akhir itu ada awalnya dan ada akhirnya. Awalnya itu saat Tuhan Yesus datang dalam proses penebusan, Roh Kudus dicurahkan. Itu zaman akhir awalnya. Dan akhirnya kapan? Waktu Tuhan datang yang kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang lalu saya sudah sempat sampaikan bahwa jika Injil kerajaan itu sampai ke ujung bumi, dan tentu sampai di ujung bumi tidak semata-mata karena keterlibatan kaum misionaris, ya pemberita evangelion semata, secara verbal, secara ya alami, secara tradisional, ya. Tetapi masa kini Injil kerajaan itu terus tersampaikan sampai ke ujung bumi. Dan orang mendapatkannya bukan di ruangan yang barangkali umum untuk orang berkumpul bisa belajar baca-baca. Tapi mungkin juga diterimakan saat ada di WC. Maaf kata, maaf Tuhan, tapi itu faktanya. Ketika ada banyak orang yang sedang mencari-cari, tetapi dia segen, ya, dia khawatir ketika dia mesti tanya kepada siapa. Maaf kata, sambil duduk, iya kan, di tempat yang kecil sampai dinamakan kamar kecil. Saudaraku, dia otak-atik, iya gadgetnya, smartphone-nya. Dan salah satu yang didengar adalah berita dari ibadah yang kita langsungkan hari ini. Tidak mustahil. Satu ketika ini dirilis, ya melalui ya alat-alat yang canggih pada masa kini. Dan Injil itu sampai di ujung-ujung bumi. Berarti kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Itu sebabnya, mari saudara yang dikasihi Tuhan, engkau sudah menerima kelahiran kembali ya oleh kerja kuasanya Tuhan. Dan kita menerima segala janji yang Tuhan berikan itu pasti dipenuhkan. Ayo melangkah, itu semua adalah ya yang dikerjakan Tuhan. Tetapi apa yang harus kita kerjakan, kita kerjakan. Ya kita lakukan, itu bagian kita, bagiannya Tuhan, dia nggak pernah lupa kok. Dia nggak pernah ingkar janji kok. Sekarang kita kerjakan yang menjadi bagian kita untuk hidup beriman sungguh-sungguh, untuk membangun manusia rohani kita menjadi semakin kuat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, puji Tuhan. Selesai kita hari ini, saudara dan kita akan mengucap syukur bersama-sama untuk menyudahi ibadah PA Google Meet. Dan Tuhan memberkati kepada semua saudara dimanapun berada. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena malam ini kami dapat bersama berfellowship. Utamanya dengan Diko yang hadir di tengah-tengah kami masing-masing. Namun kami juga dapat melaksanakan fellowship ini dengan keluarga besarku yang ada di berbagai tempat. Ya Tuhan, baik yang dekat ataupun jauh. Bahkan yang pada waktunya nanti akan mengakses melalui sosial media yang mentayangkan. Ya Tuhan, pemberitaan berita damai sejahtera ini tidak mustahil akan terjangkau kehidupan domba-domba yang sempat terhilang. Tuhan yang menjangkau kembali. Karena Tuhan sangat mengasihi dan tidak mengendaki seorang pun binasa. Tuhan, terima kasih Engkau melibatkan kami menjadi kawan sekerjamu. Maka sesungguhnya Engkau memberikan tanggung jawab besar kepada kami
untuk kami menjalankan, melakukan hal-hal yang Tuhan tugaskan tadi, bukanlah semata-mata untuk memberikan beban berat kepada kami semua. Namun sesungguhnya adalah satu kemuliaan dan kehormatan jika kami gereja Tuhan, orang percaya, umat tebusan Tuhan, yang berlatar belakang adalah turunan Adam yang berdosa, yang najis, yang sudah terbuang. Tapi Tuhan pungut kembali dan kemudian Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, Tuhan kuatkan manusia rohani kami. Ya Tuhan, ini adalah satu berkat kemuliaan. Seketika Engkau memberikan tugas-tugas bagian yang harus kami kerjakan, bukan suatu keterpaksaan yang seharusnya, melainkan kami penuh syukur mengerjakan semua itu, karena ini adalah bicara kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan ketika kami dapat memaknai hidup itu menjadi berarti. Ketika kami sepakat dengan Tuhan, Tuhan mengerjakan bagiannya dan kami mengerjakan bagian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini juga kami unjukkan semua persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu, termasuk yang sudah juga disalurkan, ya Tuhan, untuk keluarga besar kami, saudara-saudara kami yang terkena dampak erupsi Semeru. Berkati seluruh tim perkantas dan tim pelayan-pelayan yang lain yang bekerja dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan menolong mereka semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami semakin kuat dan dapat menikmati pemenuhan janji-janji Tuhan sampai kami ke surga kelak. Terima kasih pelayan-pelayan Tuhan yang ada di pastori, di tempatnya masing-masing, tim admin, para hamba Tuhan, pekerja Tuhan yang ada ya Tuhan dalam gereja Kemah Tabernakel Gresik, Surabaya. Dan juga demikian rekan sejawat kami para hamba Tuhan dari berbagai tempat yang hari ini bersama-sama dengan kami, Tuhan pasti semakin memberkati dan mengurapi dalam kelimpahan berkat sorgawi. Terima kasih pimpinan kami Dr. Handoyo Santoso, Tuhan memberkati beliau dengan seluruh keluarga. Demikian juga Gembala Jemaat di Jakarta Ibu Maria Santoso dengan segenap keluarga besar jemaat di Jakarta, semua dalam lawatan dan berkat pertolongan Tuhan. Segala hormat, puji, kemuliaan bagimu Tuhan sekarang sampai selamanya. Curahkan berkat-Mu untuk Indonesia, curahkan damai sejahtera-Mu untuk bangsa kami. Dan kiranya Tuhan menghalau setiap niat buruk yang dalam bentuk wujud berbagai macam penyakit yang datang atas negeri kami. Kiranya Tuhan berkenan menghalau dan memberikan kepada kami semua satu ketangguhan di dalam menjalani kehidupan ini. Segala puji bagimu ya Allah. Rahmat berkat-Mu Engkau limpahkan, penyertaan Tuhan Yesus atas kami, dan topangan Roh Kudus terus berlaku dari sekarang sampai selamanya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin, 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 haleluya. Tuhan memberkati keluargaku semua. Manakala ada di antaranya yang baru pertama kali hadir, ya, di dalam ibadah ini, kami menyambut dalam kasih Tuhan. Nanti kalau mau menyapa, mengenalkan diri boleh, setelah saya serahkan terlebih dulu kepada tim admin.